Bab 281. Karen memandang Yvette dan menghela nafas pelan, aku tidak menyalahkanmu karena kamu sedang digunakan oleh keluargamu. Aku menahan napas saat kamu memasuki ruangan barusan. Aku bisa menahan napas selama setengah jam. Memecahkan rekor dunia dengan selisih 7 menit. Dan, sebagai informasi, itu adalah rekor saya 3 tahun lalu. Tertegun, Yvette berkedip karena terkejut. Adapun kamu, seseorang yang belum pernah menjalani pelatihan yang tepat, yang paling lama kamu bisa bertahan adalah 3 menit mengingat kondisi fisikmu saat ini. Sudah kurang dari 10 menit sejak kamu memasuki ruangan ini, dan aku masih bisa menahannya selama ini. 20 menit lagi. Sekarang, Anda hanya punya waktu kurang dari 2 menit untuk pergi. Jika Anda tinggal di sini, Anda akan segera mati. Karen memberitahunya dengan suara tenang, terdengar hampir tak bernyawa. Siapa kamu sebenarnya? Kamu sudah tahu apa yang akan aku lakukan, bukan? Mata Yvette ditembak dengan laser dan api. Ya, kami berbagi pengalaman yang sangat mirip. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Karen berkata sambil berjalan ke jendela dan mengulurkan tangannya, mencoba membukanya. Jangan bergerak. Yvette berteriak, matanya berkilat kedinginan. Karen menggelengkan kepalanya, berkata, kamu tidak akan bisa menahan napas lebih lama lagi jika aku tidak membukanya sekarang. Gas menyebar jauh lebih cepat di udara daripada yang kamu kira. Setiap pria yang tidak terlatih yang mencoba membunuh Karen di masa lalu selalu memilih untuk menggunakan obat-obatan dan racun. Yvette tidak memiliki kesempatan untuk membius makanan atau minumannya. Oleh karena itu, jelas bahwa dia akan memanfaatkan udara. Yvette kemudian berteriak, lepaskan suamiku. Apa kau mendengarku? Karen menjawab, aku tidak pernah mengendalikannya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, aku suamimu. Tiba-tiba, dia diinterupsi oleh ketukan di pintu. Saat Karen berjalan menuju pintu, Yvette menghentikannya dengan lengannya dan mengulangi, jangan membuat ini berdarah. Yvette tahu bahwa dia bukan tandingan wanita di depannya ini. Namun, dia harus mencobanya untuk menyelamatkan Chuck dari sini karena Karen adalah orang yang mengendalikannya. Kamu tidak memiliki kekuatan dan keterampilan untuk bertarung melawanku sekarang, tidakkah kamu tahu itu? Pikirkanlah, gadis pintar. Karen melewatinya dan membuka pintu. Itu Betty yang berdiri di luar. Jangan bernafas. Karen mengingatkan Betty. Betty melirik Yvette, mengerutkan kening. Muda. Tiba-tiba, Yvette jatuh ke tanah. Karen melirik Yvette dari balik bahunya dan menghela napas. Dia kemudian berjalan ke jendela dan membukanya, membiarkan gas beracun keluar dari ruangan. Karen berjongkok, memeriksa luka di Yvette. Dia pasti telah disiksa selama lebih dari 10 hari, menilai dari luka-lukanya. Tidak heran matanya terlihat sangat galak. Hilang sudah guru yang empati dan penyayang. Baginya untuk mengalami perubahan besar dalam waktu sesingkat ini, dia pasti telah melalui banyak momen putus asa. Gadis malang. Karen mengeluarkan belati dan membuat sayatan di pergelangan tangan Yvette. Racun dalam sistem Yvette menyembur keluar segera sebagai darah kehitaman. Presiden Lee, apakah Anda akan merawatnya? Tanya Betty saat memasuki ruangan. Karen menjawab, jika tidak terjadi apa-apa pada Chucky, saya akan menjaganya. Bagaimanapun, dia telah sangat membantu Chucky selama bertahun-tahun. Inilah hutang saya padanya. Namun, karena Chucky sekarang dalam bahaya, saya tidak punya waktu untuk merawatnya. Selain itu, dia juga tidak akan mengizinkanku untuk tinggal bersamanya. Setelah memastikan semua racun meninggalkan sistem Yvette, Karen menekan lukanya untuk menghentikan pendarahan. Alis Yvette berkerut, matanya tetap tertutup. Dia masih dalam keadaan koma yang dalam. Yvette kelelahan. Dia tidak bisa tidur selama berhari-hari. Bagaimana penyelidikannya? Karen mengangkat Yvette dan meletakkannya di sofa. Saya pergi ke tempat kejadian dan menanyai Vivian. Tidak banyak petunjuk yang ditemukan. Saya telah mengirim semua orang kami untuk mencari tuan muda. Lapor Betty. Vivian telah memberitahu Betty tentang perilaku Chuck yang tidak biasa dan pria tak dikenal yang masuk tanpa izin ke kompleks itu. Pengurangan yang bisa dia buat saat ini adalah bahwa penculikan Chuck kemungkinan besar direncanakan. Dengan kata lain, pasti ada beberapa jejak yang tertinggal di hutan. Tidak mungkin Chuck dibawa oleh kendaraan karena dapat dengan mudah ditangkap oleh spy chums. Oleh karena itu, Chuck mungkin masih berada di hutan di sekitar tempat latihan tetapi tersembunyi jauh di dalam. Banyak tenaga kerja yang diperlukan untuk mencari daerah secara menyeluruh. Ya, Chucky seharusnya baik-baik saja. Tapi, siksaan tidak bisa dihindari. Mata Karen dingin saat dia berbicara, siapkan SUV. Kita akan pergi ke hutan. Itu sudah disiapkan. Kata Betty. Dia sudah mengharapkan ini sejak Karen berganti ke seragam kamuflasenya. Khawatir, Betty bertanya, bagaimana dengan Yvette? Haruskah kita membiarkannya pergi? Apa yang bisa kita lakukan dengannya jika kita menahannya? Bunuh dia? Jika Chucky mengetahuinya, aku akan mendapat masalah serius. Lagi pula, aku tidak bisa melakukan itu.
Faktanya, dia memiliki banyak kesamaan dengannya. Willa. Karena Willa belum tertarik berkencan dengan Choki, Yvette masih menjadi kandidat terbaik. Sayangnya, keluarganya tidak memungkinkan dia untuk tetap bersama Choki. Karen menghela napas. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Faktanya, Karen telah mempertimbangkan untuk membiarkan Chuck dan Yvette tetap bersama. Namun, situasi saat ini tidak mengizinkan Karen untuk melakukannya. Dia khawatir Yvette akan membunuh Chuck suatu hari nanti. Ayo pergi. Ketika dia bangun nanti, dia akan pergi sendiri. Karen meninggalkan ruangan sementara Betty mengikuti di belakangnya. Dia kemudian menambahkan, dia akan baik-baik saja. Keluarganya tahu bahwa saya tidak akan menyakitinya karena mereka memiliki Chucky di tangan mereka. Saya tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa Chucky. Tidak akan pernah. Cincin. Mereka mendengar telepon berdering. Karen mengeluarkan ponselnya dan melihat nama Willa di layar. Jantungnya berhenti berdetak. Apakah Willa memanggilnya untuk mencari Chuck? Tidak mungkin Willa melakukan panggilan telepon ini untuk berbicara dengannya, tidak pada saat ini. Dia mengangkat telepon. Kakak Karen, apakah kamu sibuk? Suara lembut Willa datang dari speaker. Ya, aku. Jawab Karen dan dia berjalan keluar ruangan. Willa kemudian bertanya, nah, kalau begitu bagaimana Chucky? Sudah beberapa hari. Apakah latihannya terlalu keras untuknya? Mungkin tidak, kan? Dia mewarisi gen baik Anda dalam hal stamina. Willa hanya bosan. Dia ingin berbicara dengan Chuck tetapi dia pasti tidak akan membawa ponselnya. Karena itu, dia memutuskan untuk menelepon Karen. Ketika Karen tetap diam, Willa bertanya, Saudari Karen, apakah Anda di sana? Apakah ada yang salah? Ya, sesuatu telah terjadi pada Chucky. Karin menjawab dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kata Willa dan segera menutup telepon. Karen akan sangat gembira dalam keadaan lain. Bagaimanapun, kepedulian Willa terhadap Chucky tidak dapat disangkal. Namun, sekarang nyawa Chuck terancam, Karen sedang tidak ingin bersorak karena hal ini. Karen dan Betty masuk ke mobil. Keterampilan mengemudi Karen sangat bagus. Mobil itu berlari kencang di medan yang kasar, mendaki setiap gundukan di hutan seolah-olah berada di jalan yang rata. Segera, mereka tiba di tempat di mana Chuck diculik. Karen mempelajari daerah itu dan mulai menyimpulkan lokasi Chuck saat ini. Siapkan pesawatnya. Aku akan pergi dari tempat ini. Willa keluar dari kantornya dan memerintahkan, dan sekretaris itu segera berlari. Presiden Logan, Anda ada pertemuan dengan Direktur Cannon pada pukul 2 nanti. Kemudian pada pukul 4, Anda harus menandatangani kontrak untuk pembelian grup Dinglin. Anda juga memiliki pertemuan lain dengan kamar dagang di malam hari. Kamu. Willa langsung menyela, tunda mereka dan siapkan pesawatnya. Kemudian, dia keluar dari gedung dengan mobil sport $20 juta. Dengan keterampilan mengemudi yang sangat baik dan spesifikasi mobil yang luar biasa, dia tiba di bandara pribadinya dalam waktu 10 menit. Dia segera naik ke pesawat pribadi dan menuju ke sekolah pelatihan. Ketika dia berada di pesawat, dia menelepon Karen lagi menggunakan telepon satelitnya untuk menanyakan detailnya. Setelah mengetahui bahwa Chuck dibawa pergi selama pelatihannya di hutan, dia segera mempelajari peta di sekitar area menggunakan tabletnya. Willa menghabiskan 3 jam di udara dan menemukan beberapa tempat persembunyian potensial penculik. Willa memiliki pendapat yang sama dengan Karen, Chuck pasti masih di dalam hutan. Buka pintunya. Willa memakai paraglider. Di bawahnya adalah tempat latihan Chuck. Sudah waktunya baginya untuk turun. Presiden Logan, terlalu berbahaya. Medan di bawah terlalu rumit. Pilot mengingatkannya. Berdasarkan pengalamannya yang luas, dia dapat mengatakan bahwa terlalu berisiko untuk memasuki hutan lebat ini mengingat sistem medannya yang beragam. Buka pintunya. Willa mengulangi terlepas. Pilot tidak punya pilihan selain mengikuti instruksinya. Willa mengenakan seragam kamuflase dan memiliki semua peralatan yang dia butuhkan sebelum pergi ke hutan. Dia melompat dari pesawat dan meluncur menuju tujuannya dalam hitungan detik. Dia kemudian membuka parasutnya dan mendarat dengan akurat di lokasi pertama yang dicurigai. Willa melepaskan parasut dan melompat turun dari pohon. Dia melihat sekeliling dan mulai mencari Chuck. Dia tahu betul bahwa penculik berani menculik Chuck di sini karena dia telah menggunakan sistem medan yang rumit di hutan lebat ini. Mata Willa berbinar dingin, tidak peduli siapa kamu, jika sesuatu terjadi pada Chucky, aku pasti akan membunuhmu. Bab 282. Di dalam kamar, Yvette tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia melompat dari sofa dan menemukan bahwa dia tidak mati. Dia melihat sayatan yang dibuat di pergelangan tangannya. Yvette ingat dengan jelas bahwa dia menghirup gas beracun karena dia tidak bisa menahan napas lagi. Dalam hitungan detik, pikirannya menjadi kosong dan dia kehilangan kesadarannya. Dia tidak menyangka bahwa Karen bahkan tidak menarik napas sejak dia memasuki ruangan. Karen mengaku bisa menahan napas selama setengah jam. Apakah itu mungkin?
Yvette mengenal orang asing yang bisa menahan napas selama 23 menit di bawah air dari salah satu berita yang dia baca di masa lalu. Pria itu adalah pemegang rekor dunia. Apakah itu berarti Karen lebih baik darinya? Dia tidak bisa mempercayainya. Kemampuan Karen telah melampaui imajinasi Yvette. Yvette menggelengkan kepalanya untuk menghentikan dirinya dari memikirkannya. Melihat sekeliling, dia tidak menemukan siapapun di hadapannya. Dia menggeledah ruangan secara menyeluruh tetapi tidak ada tanda-tanda Chuck dikurung di sini. Hancur, dia bergumam, "Hubby, di mana kamu?" Chuck ada di kamar, lantainya basah dan udaranya lembab. Dia sedang memikirkan jalan keluar. Levi telah meninggalkan ruangan. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari sini. Namun, dia tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam keluar dari tempat terbatas. Bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini? Kedua tangannya dibelenggu. Hatinya diliputi kecemasan. Dia berusaha untuk berdiri tetapi rasa sakit di tubuhnya terlalu menyiksa untuk diabaikan. Chuck bergoyang ke samping sebelum pintu didorong terbuka. Levi telah kembali. Dia memiliki ponsel di tangannya. Di layar ada titik merah yang berkedip, menunjukkan lokasi Yvette saat ini. Levi juga memasang sensor di tubuh Yvette untuk mendeteksi detak jantungnya. Titik merah berkedip menunjukkan bahwa Yvette masih hidup. Benar saja, kamu tidak berani menyakitinya. Aku tahu kamu telah menemukan rencanaku sejak lama dan Yvette belum kembali. Tapi, aku tidak takut padamu, sekarang putra kesayanganmu ada di tanganku. Dia berkata pada dirinya sendiri. Setiap otot di wajah Levi menegang, matanya menyipit karena haus darah. Tanpa peringatan, Levi melemparkan tendangan lain ke dada Chuck dengan paksa. Chuck merasa beberapa tulang rusuknya patah. Dia terbatuk keras saat darah keluar dari sudut mulutnya. Sambil menahan rasa sakit, Chuck memelototinya, matanya semakin dingin. Levi pergi ke arahnya dan berbisik, "Untuk informasi Anda, saya sudah mengirim seseorang yang Anda akan. Jangan pernah berharap untuk membunuh Karen. Jangan berani-berani menyentuh ibuku." Chuck sangat marah, suara retakan belenggu di pergelangan tangannya bergema di seluruh ruangan. "Berhentilah bermimpi, anak muda. Bahkan jika ibumu adalah orang yang dirantai di sini, dia tidak akan bisa melepaskannya, apalagi kamu." Levi mencibir, "Apakah kamu tidak tertarik untuk mengetahui siapa orang ini? Seseorang yang tidak akan pernah kamu pikirkan. Jika kamu membunuh ibuku, aku akan membantai seluruh keluargamu." Kemarahan mengalir melalui Chuck seperti lava. Karen adalah orang yang paling disayangi oleh Chuck. Tanpa Karen, Chuck hanyalah kehadiran yang tidak berarti di dunia ini, belum lagi semua uang dan kekayaan yang dimiliki Chuck sekarang. "Sembelih seluruh keluargaku? Kamu hampir tidak bisa menyelamatkan dirimu sekarang. Meskipun orang yang kukirim padanya telah gagal, dengan kamu di tanganku, Karen pasti akan datang kepadaku." Dengan seringai di wajahnya, Levi menyalakan ponselnya dan mulai merekam video. "Karen perlu melihat betapa bahagianya putranya berada di tanganku. Haha." Levi tertawa dan meninju wajah Chuck. Chuck baru saja memulai pelatihan. Tidak mungkin dia bisa menahan pelecehan itu. Dia batuk darah lagi dan pingsan. "Sampah sekali. Kamu bahkan tidak bisa menerima pukulan. Sungguh anak tak berguna yang dimiliki Karen." Levi mengambil segelas air dingin dan memercikkannya ke wajah Chuck. Air sedingin es membangunkannya segera. "Ayo. Aku belum cukup bersenang-senang. Lihat kamera. Tunjukkan pada ibumu betapa kamu menikmatinya." Levi tertawa terbahak-bahak setelah dia berbicara. Kenikmatan balas dendam membuatnya senang. Karena Yvette tidak berhasil membunuh Karen, dia harus mencari cara lain. Dia berencana mengirim klip video ini ke Karen untuk membuat marah dan memancingnya ke sini. Kemudian, dia akan memastikan bahwa Karen tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meninggalkan ruangan ini hidup-hidup. Metode ini memang membawa sejumlah risiko. Bagaimanapun, Karen berhasil bertahan hidup sampai hari ini meskipun melewati jalan dengan kematian berkali-kali. Levi harus ekstra hati-hati. Levi menampar wajah Chuck. Dengan sudut matanya, Chuck cemberut pada Levi, bibirnya tertutup rapat, wajahnya mati rasa karena kesemutan. Levi bergumam dengan gembira, "Jangan khawatir. Karen akan datang untuk menemanimu segera setelah aku mengirimkan klip video ini padanya. Aku pasti akan menghiburnya sendiri." Chuck cemas. Karen pasti akan mengejarnya jika dia menonton klip ini. Tidak, dia tidak bisa membahayakan ibunya. Chuck tidak ingin membawa Karen ke dalam kekacauan ini sebagai akibat dari tindakannya yang terburu-buru. Dia kehilangan rasionalitasnya begitu dia melihat Yvette di foto beberapa waktu lalu. Dia mungkin bisa keluar dari sini jika dia telah mempelajari beberapa keterampilan dalam melarikan diri. Dia seharusnya tidak menyeret Karen dalam hal ini. Bagaimanapun, ini adalah kesalahannya sendiri. Kursi bergoyang saat Chuck bergerak ke arah Levi dengan susah payah. Namun, dia terguling bersama kursinya oleh tendangan kuat Levi. Sekarang setelah kursi itu terbalik, Chuck bahkan tidak bisa berdiri. "Karen, aku tidak sabar untuk bertemu denganmu." Sudut bibir Levi melengkung membentuk seringai menjijikkan.
Jarinya hanya berjarak 1 inci dari tombol kirim sebelum alarm berbunyi. Dia mengerutkan kening karena alarm itu menunjukkan bahwa seseorang telah masuk. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa menemukan tempat ini dalam waktu sesingkat itu. Ini tidak mungkin. Jantung Levi berpacu, tapi segera kepanikan di wajahnya digantikan dengan seringai. Dia bergumam, tidak apa-apa. Sekarang setelah kamu di sini, kita bisa memulai pertunjukannya sekarang. Dia berteriak ke walkie-talkie-nya, dengar. Bawakan aku orang yang menerobos masuk. Levi mengerutkan kening. Itu adalah suara seseorang yang lehernya dipatahkan yang datang dari sisi lain. Dia mengucapkan dengan cemberut, itu cepat. Kecemasan tumbuh di Chuck seperti air pasang. Apakah Karen ada di sini? Dia tahu bahwa dia dibawa ke tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat latihan. Dengan kemampuan Karen, hanya masalah waktu sebelum dia mengidentifikasi tempat persembunyian Levi. Meskipun ini pasti akan menghancurkan hati VT, Chuck rela mengakhiri hidupnya sendiri jika Levi akan mengancam Karen menggunakan dia sebagai alat negosiasi. Dengar, semuanya. Bawa. Ekspresi Levi berubah seketika saat dia mendengar suara leher anak buahnya dipatahkan, satu persatu, melalui walkie-talkie. Dia berbalik dan melihat sekilas ke arah Chuck. Dalam kegelapan, salah satu anak buah Levi menjaga pintu dengan waspada sebelum bayangan muncul dan mematahkan lehernya. Wanita itu kemudian terus menjelajah lebih jauh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dia lincah dan anggun dalam gerakannya. Dia membunuh setiap penjaga diam-diam, satu demi satu, meninggalkan mereka tidak ada ruang untuk melawan atau berjuang. Tak lama kemudian, matanya tertuju pada sebuah pintu. Pengalamannya memberitahunya bahwa dia berada di tempat yang tepat. Chuck, aku tidak pernah menyangka Karen akan berada di sini secepat ini. Levi berkata sambil meraih Chuck yang tergeletak di tanah dengan kerahnya dan menyeretnya ke samping. Dia mengeluarkan rantai yang dibuat khusus dan mengikat belenggunya ke dinding. Chuck bergumul, mencoba melepaskan Levi dan belenggu di pergelangan tangannya, tetapi sia-sia. Jangan khawatir. Sama seperti saya, Karen juga memiliki perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Dia akan dapat mengatakan bahwa rantai ini ditempa dengan elemen yang baru diidentifikasi di bumi, yaitu api dan tahan air. Setiap senar mampu menarik kereta dengan 10 gerbong. Tidak ada yang bisa membukanya tanpa kunci. Levi tertawa terbahak-bahak pada rencananya yang tampaknya sempurna. Dia tidak membawa kuncinya dan tidak mungkin mendapatkan kereta api di tempat pegunungan ini. Chuck ditakdirkan untuk membusuk dan mati di sini. Tidak butuh waktu lama sebelum Chuck menemukan rencananya. Dia mendesis tanpa rasa takut di matanya, apa yang kamu inginkan? Aku ingin Karen mati. Dia membunuh 3 putraku. Kurasa tidak terlalu banyak bagiku untuk membunuhnya dan kamu. Dia praktis akan melangkah ke neraka begitu dia berada di ruangan ini. Jangan khawatir. Kita belum selesai. Levi mencibir dan mengeluarkan barang lain dari tasnya. Dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Karen kali ini. Kesempatan seperti ini tidak selalu mengetuk pintu. Dia harus berhasil. Dia memasang bom waktu di Chuck. Menekan remote control di tangannya akan mengirim Karen dan Chuck ke alam baka. Ini adalah kartu trufnya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu Karen ada di sini, dia harus menyiksanya terlebih dahulu. Lagi pula, dia tidak akan bisa melakukannya lagi di masa depan. Bibir Levi berubah menjadi seringai mengancam. Levi mendengar suara seorang pria jatuh ke tanah. Dia kemudian berteriak dengan marah, kamu benar-benar menghayati namamu, Karen Lee. Kamu bahkan lebih cepat dari pasukan kerajaan. Lupakan saja. Pintu ini terbuat dari logam khusus. Kamu tidak akan bisa menembusnya tanpa kunci. Kurasa aku perlu membantumu mendapatkan pintunya. Levi berjalan dan membuka pintu. Dia disambut oleh sepasang mata dingin, memancarkan keinginan haus darah dalam kegelapan. HMPH, ayolah. Dia sudah menunggumu. Levi berkata sambil pergi ke arah Chuck dan bergulat di sekitar tenggorokannya. Orang di luar memasuki ruangan perlahan. Levi menatapnya dan bertanya, mengerutkan kening, kenapa kamu? Tertegun, Chuck tergagap saat melihat orang itu, Bibi Logan. Bab 283. Willa pasti beruntung di pihaknya. Dia hanya mencari 2 tempat yang dia curigai dan berhasil menemukan sesuatu yang tidak biasa di tempat kedua. Karena itu, dia menyelinap masuk dengan hati-hati. Dengan pengalamannya yang luas, tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di sini. Dia melirik Chuck yang wajahnya bengkak dan berdarah. Dia acak-acakan dan tidak terawat. Hatinya tidak bisa membantu tetapi sangat sakit saat melihatnya. Berapa lama dia disiksa? Berapa banyak pukulan dan tendangan yang dia alami? Dia memelototi Levi, matanya berbinar dengan ganas, lepaskan dia. Chuck sangat tersentuh dengan penampilan Willa. Meskipun jaraknya jauh, dia datang jauh-jauh dari Central City ke sini untuk mencarinya. Terkejut, Chuck mengira dia sedang melamun. Dia memanggil dengan lemah, Bibi Logan.
Willa memasuki ruangan dan menghibur dengan suaranya yang luar biasa menenangkan, jangan khawatir. Aku akan segera membawamu keluar dari sini. Suara menenangkan Willa terdengar seperti mimpi yang nyata baginya. Teruslah bermimpi. Kamu bukan orang yang aku tunggu. Pergi sekarang atau aku akan membunuhmu. Levi membara dengan amarah. Dia mengantisipasi kedatangan Karen di kamar sekarang dengan penuh semangat. Dia telah menyusun rencana di benaknya, yaitu memerintahkan Karen untuk menikam dirinya sendiri dengan pisau saat dia melangkah ke ruangan ini. Ini adalah cara paling aman untuk membunuhnya. Kalau tidak, dengan kekuatan Karen, dia mungkin membalikkan keadaan dengan cara yang tidak terduga. Kekuatannya akan sangat berkurang jika dia diperintahkan untuk melukai dirinya sendiri. Ini akan memberi Levi keunggulan untuk membantainya. Selain itu, Levi bahkan membayangkan cara untuk menyiksa Karen, membuatnya berlutut di hadapannya dan membungkuk padanya. Namun, kemunculan Willa yang tak terduga menghancurkan semua rencananya. Dia ingin mengambil nyawa Willa segera, tapi dia tahu siapa dia. Dia sadar bahwa kekuatan Willa cukup dekat dengan Karen, oleh karena itu, akan sangat sulit baginya untuk membunuhnya. Sebenarnya, keduanya kemungkinan besar akan terluka parah jika terjadi perkelahian di antara mereka. Levi tidak bermaksud membuat situasi menjadi lebih rumit seperti yang sudah-sudah. Dia berteriak, apakah kamu tidak mendengarku? Pergi sekarang. Willa mengulangi perlahan, menekankan setiap kata, lepaskan dia. Sebuah pikiran melintas di benak Levi, HMPH. Ya, karena kamu di sini, mungkin kita bisa bersenang-senang dulu sebelum Karen datang. Kamu bisa membantu membunuh kebosananku. Jelas tidak mudah bagi Willa untuk menemukan jalannya ke sini. Selain itu, dia datang ke sini sendirian. Semua ini menunjukkan bahwa Willa sangat peduli pada Chuck. Levi ingat bahwa Karen memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Willa. Dia ingat dengan jelas bahwa Willa selalu memanggil Karen sebagai suster Karen. Apa yang kamu inginkan? Kemarahan mentah melonjak melalui Chuck. Dia melihat seringai jahat pada Levi saat dia mengeluarkan belati dan melemparkannya ke Willa. Ayo. Kau tahu maksudku, bukan? Levi menyeringai padanya. Willa melihat belati di tanah. Apakah kamu bertingkah bodoh? Sederhana saja. Jika kamu ingin aku melepaskannya, tusuk dirimu 3 kali, dan aku akan melepaskannya. Levi berkata dalam hati. Ada apa? Kamu tidak melakukannya. Itu mudah. Pergi dari sini dan segera hilang dari pandanganku. Lanjut lelaki tua itu. Willa tetap diam. Dia berjongkok dan mengambil belati. Tidak. Bibi Logan, tidak. Chuck berjuang melawan belenggunya. Dia merasa sangat tidak berguna sehingga Bibi Logan akan melukai dirinya sendiri untuk menyelamatkan kulitnya. Pada saat yang sama, dia sangat membenci Levi. Bagaimana dia bisa menyakiti Bibi Logan? Chuck berjuang seperti binatang buas, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Kamu takut, ya? Levi terus mengejek wanita itu. Kemudian, Willa meraih belati dan mengarahkannya ke dirinya sendiri. Chuck memekik dengan suara hiruk-pikuk, Bibi Logan, jangan lakukan ini. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Aku dirantai, dan ada bom yang dipasang padaku. Dia tidak akan. Levi memberi Chuck tendangan kuat. Chuck memuntahkan darah dan benar-benar kehabisan energi. Tapi dia masih berteriak, Bibi Logan, jangan. Berhenti. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Mata Willa menjadi merah dan suaranya yang lembut menjadi serak. Levi mencibir, tentu. 3 tusukan, dan aku akan melepaskannya. Bagaimana menurutmu? Ini hanya 3 tusukan, betapa mudahnya. Ayo mulai. Tidak, Bibi Logan. Chuck berjuang lagi. Dia terlalu tidak berguna. Apakah Bibi Logan akan membayar tindakan impulsifnya? Chucky, selama ada kesempatan, aku harus membawamu keluar. Suara Willa menjadi lembut lagi saat dia menggerakkan tangannya. Engah. Belati itu ditusukkan ke tubuhnya. Willa bahkan tidak mengedipkan matanya sekalipun. Darah mengalir. Haha, bagus. Bagus. Ayo lanjutkan. Levi sangat bersemangat. Akan menjadi keuntungan yang tak terduga jika dia bisa membunuh Willa dan mengambil alih propertinya. Bibi Logan. Chuck seperti binatang buas. Ada kemarahan yang mengamuk di matanya yang merah darah. Dia merasakan niat yang kuat untuk membunuh. Bibi Logan sangat baik padanya dan sekarang dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Chuck tidak bisa lagi mengendalikan dirinya, berteriak, ah. Chuck menggoyang-goyangkan tubuhnya dan meluruskan rantai itu, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memutuskan rantai itu, kecuali dengan menggunakan mesin. Ketika Levi melihat mata merah Chuck, dia mengerutkan kening. Dia benar-benar mewarisi sesuatu dari Karen. Keganasan di matanya begitu intens bahkan aku sedikit terintimidasi. Tatapannya bahkan lebih kejam daripada Yvette. Pikir lelaki tua itu dalam hati. Ini meningkatkan niatnya untuk membunuh Chuck.
Jika dia tidak melakukannya hari itu, Chuck akan tumbuh menjadi pria yang kuat dan menjadi ancaman baginya di masa depan. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus menghilangkan semua potensi risiko. Cepat, tusukan kedua. Levi menyeringai. Engah. Willa kembali menikam tubuhnya untuk kedua kalinya. Segera, pakaian kamuflasenya berlumuran darah merah. Pikiran Chuck penuh dengan niat untuk membunuh orang tua itu. Butir-butir keringat muncul di dahi Willa dan bibirnya pucat. Setelah 2 tusukan, bahkan mereka yang telah menjalani pelatihan profesional tidak akan tahan. Ya, masih ada 1 tusukan lagi. Aku akan menepati janjiku. Setelah tusukan ketiga, aku akan melepaskannya, hanya 1 tusukan lagi. Ya, cabut pisau dan tusuk lagi. Seberapa mudah itu? Levi mengejek. Dia sangat puas dengan 2 tusukan itu. Willa memiliki kekuatan yang besar dan pisau yang dia gunakan spesial. Itu lebih tajam dari pisau. Itu akan menembus kulit dengan sedikit sentuhan. Bibi Logan, berhenti, berhenti. Suara Chuck serak. Chucky, tunggu sebentar lagi, aku akan segera membawamu keluar. Willa tersenyum lembut di wajahnya yang pucat. Dia melihat ke belati, dan ada darah di atasnya. Engah. Dengan kekuatan yang luar biasa, Willa menancapkan belati itu jauh ke dalam tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan dia berlutut dalam posisi setengah berlutut. Keringat di dahinya menetes ke tanah, dan bibirnya menjadi sangat pucat. Matanya yang indah redup dan binarnya yang biasa berkurang. Aku melakukannya. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Ucap Willa pelan. Haha. Willa, oh, Willa, aku pikir kamu cukup pintar karena kamu telah bersama Karen cukup lama, tapi betapa mengecewakannya, kamu begitu bodoh. Bagaimana mungkin aku membiarkannya pergi? Haha, idiot. Levi tertawa sinis. Willa menggigit bibirnya dan terbaring lemah di tanah, darahnya mengalir. Dia bergumam, kamu biarkan dia pergi. Aku tidak akan melepaskannya. Aku harus membunuhnya. Haha. Dia mencibir. Bibi Logan. Mata merah darah Chuck bersinar dengan niat membunuh. Dia meraung pada Levi, dengar, brengsek. Aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Kalian semua. Levi menampar wajah Chuck. Wajah Chuck mati rasa, dan dia memuntahkan darah. Namun demikian, dia melanjutkan, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Hati Chuck sakit karena Bibi Logan. Apakah kamu masih keras kepala? Levi mendengus. Ia menatap Willa. Wanita ini sedang sekarat, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim video ke Karen. Kemarilah. Aku menunggumu. Levi tertawa. Bibi Logan, jangan tutup matamu. Jangan, jangan. Chuck meraung. Willa kehilangan terlalu banyak darah dan kelopak matanya terkulai. Dia akan menutup matanya kapan saja, yang berarti kematian. Chucky. Ucap Willa lemah. Haha, 3 tusukan. Itu cukup untuk membuatnya mati kehabisan darah. Willa Logan, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Aku akan menjaga harta keluargamu dengan baik untukmu. Levi mencibir saat dia kembali menunggu Karen. Karen akan datang segera setelah dia menerima berita itu. Pada saat itu, dia akan menggunakan taktik yang sama untuk membiarkan Karen menusuk dirinya sendiri 3 kali. Dan setelah dia mengeluarkan banyak darah, dia akan mengambil tindakan. Bibi Logan. Chuck meraung. Willa memejamkan matanya. Chuck sangat menderita. Apakah sikap impulsifnya membuat Bibi Logan kehilangan nyawanya? Senyumnya, kelembutannya. Chuck berjuang seperti orang gila. Dia sangat menderita. Bagaimana ini bisa terjadi? Chuck berharap itu mimpi, agar Bibi Logan tidak mati, tidak lagi. Chuck memikirkan pertama kali mereka bertemu, dan betapa menakjubkannya Willa saat itu. Dia memiliki kekayaan yang sangat besar, tetapi dia menyerahkan hidupnya untuknya. Dia. Mata Chuck menjadi basah. Levi menamparnya lagi, jaga dirimu. Saat Karen datang, aku akan membiarkan kalian berdua bersatu kembali. Haha. Chuck menatapnya dengan mata merah darah dan meludah, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Tak satu pun dari kalian akan melarikan diri. Tidak ada. Dukung blog